Kembali lagi bersama Movie. Kali ini Ngademin akan merangkum sebuah film yang menceritakan perjuangan tentara Amerika yang terjebak di wilayah musuhnya, yaitu Korea Utara. Dan seperti biasa, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita sambut. Diangkat dari kisah nyata, film diawali dengan memperlihatkan seorang tentara Amerika yang bernama Brockman sedang menjalankan tugas di Korea Selatan. Seperti biasa, Brockman menjalankan aktivitas sehari-harinya di markas itu. Hingga pada akhirnya dia mendapatkan panggilan dari komandannya untuk segera bersiap-siap dan berkoordinasi dengan timnya karena ada sebuah misi yang harus dia selesaikan. Okay, let's focus on the mission, guys. Okay. Hey, yo. Deltas are gonna be watching them when in reality... Dengan menggunakan helikopter, Brockman dan timnya terbang menuju daerah perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Di sana Brockman mendapat tugas mengawal seorang ahli IT yang bernama Weaver untuk memperbaiki radar bawah tanah milik mereka. Let's go! Tapi Weaver yang belum sempat menyelesaikan tugasnya itu terpaksa harus meninggalkan lokasi karena cuaca buruk akan segera mendatangi mereka. Copy that. Sebuah badai mengguncang helikopter mereka yang membuat seisi penumpang menjadi panik hingga akhirnya si pilot tidak dapat mengendalikannya lagi dan helikopter itu pun hancur berkeping-keping. Dari kecelakaan itu, hanya Brockman, Weaver, dan Shelby yang berhasil selamat dengan keadaan sehat walafiat. Sisanya masih ada yang selamat, tapi dengan luka yang sangat parah. Lee. 3, 2, 1, go! Go, 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 go! Termasuk komandan mereka yang bernama Leibold ini yang kakinya terjepit pohon. Pak Leibold pun langsung memerintahkan Brockman untuk segera mengambilkan telepon satelitnya untuk meminta tim medis dari markas. Tapi ternyata menurut markas posisi mereka tidak memungkinkan untuk dikirim tim medis. Yaps, sayang sekali helikopter mereka terjatuh di wilayah Korea Utara yang mana itu wilayah terlarang untuk tentara Amerika. Media medevac. Master Sam's coming to get us would be an act of war. Atas kondisi Pak Leibold yang tidak memungkinkan, akhirnya beliau ini memberikan jabatan ketua tim kepada Brockman. Sementara Pak Leibold sudah pasrah dengan keadaannya dan memerintahkan Brockman untuk segera mencari lokasi yang aman untuk penjemputan. Right now, this is the North Koreans will already be on their way. Okay. What about Leibold? He's not coming. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan menyusuri hutan di antara kelompok musuh yang mondar-mandir di wilayah itu. Okay, hold on. Let me get... Forgive us our trespass. Selfish bitch. Setelah keluar dari hutan, mereka pun melihat ada sebuah gubuk yang kosong. Rencananya, mereka bersembunyi di gubuk itu hingga pagi hari. Namun, tak lama kemudian datanglah seorang warga lokal yang menodongkan tembak kepada mereka.
Mereka semua panik dan siap untuk melepaskan tembakan kepada orang itu. Namun, Brockman sebagai ketua tim itu mencoba mengambil langkah bijak. Dia mendekati orang itu dan mencoba membuatnya tenang. Okay. What the fuck? Look. Right here. Di antara posisi yang terjepit, orang itu malah mengambil kesempatan untuk kabur. Langsung saja Brockman dan kawan-kawannya mengejar orang itu yang lari menuju ke sebuah rumah. Mereka pun masuk ke rumah itu dan menemukan seorang wanita yang kemungkinan adalah istri dari orang itu. Mereka pun langsung berpencar menggeledah rumah tersebut hingga pada akhirnya Shelby mendengar ada suara aneh dari bawah lantai. Ternyata itu adalah anak dari pasangan tadi yang terlihat sangat ketakutan. Untungnya Brockman dan teman-temannya menunjukkan sikap ramah yang akhirnya membuat keluarga itu menjadi lebih tenang. I'm so sorry. It's alright. Malam pun telah tiba. Brockman dan timnya memutuskan untuk bermalam di rumah keluarga itu. Kini mereka pun akrab satu sama lain. Bahkan si anak kecil itu menjadi teman Shelby. Pagi pun telah tiba. Brockman yang kebetulan lagi berjaga di luar itu dikagetkan dengan kedatangan pasukan Korut. Brockman langsung mengabari timnya dan mengemasi barang-barang untuk segera meninggalkan rumah itu. They're coming. We've gotta go. We've gotta fucking go right. Tapi sayangnya Shelby tertinggal dari temannya dan para tentara Korut sudah ada di depan rumah itu. Bapak-bapak warga lokal tadi pun mencoba menyembunyikan Shelby dan anaknya di bawah lantainya. Namun naas, bapak-bapak itu malah tidak bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia bersama dengan istrinya harus lenyap karena kebrutalan dari tentara Korut. Brockman sebagai ketua tim itu akhirnya membuat keputusan yang sangat beresiko. Yaps, dia kembali ke rumah tadi untuk menjemput Shelby. Dan tak hanya itu, kini dia dan timnya nekat melawan para tentara Korut itu. Setelah semua aman, mereka pun segera kabur dari tempat itu dengan truk tentara Korut tadi. Karena kedua orang tuanya sudah tiada, anak kecil itu pun akhirnya dibawa ikut bersama mereka. Di tengah perjalanan, mereka terpaksa berhenti karena lagi-lagi para tentara Korut membutuhkan mereka. Lee, sebagai supir yang menyamar sebagai warga Korut itu pun hanya ngangong ketika diajak bicara dengan bahasa mereka. Lagi-lagi tanpa pikir panjang, Brockman dan timnya memutuskan untuk melawan tentara Korut itu. Sayangnya, salah satu dari mereka ada yang kabur dan bersembunyi. Dan tak hanya sampai di situ, tentara Korut yang bersembunyi tadi malah berhasil menyerang Shelby dan menembak Weaver. Did he go? See him? No. I don't see shit, man. Brockman dan timnya kembali melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju pos keamanan yang dikatakan Leybold. Setelah berjalan berkilo-kilo, mereka tak juga menemukan pos keamanan tersebut. You said they were gonna People come. said they were coming, Ross. Where Condor told us to come. Dude, are you sure? Akhirnya, Brockman mempunyai ide. Yaps, dia menggunakan radar bawah tanahnya untuk mencari tahu di mana lokasi tepatnya mereka sekarang. Ternyata, posisi mereka saat ini masih di wilayah Korut dan dilihat dari radar itu ada sebuah terowongan di bawah mereka. Tunnel.
Oh, fuck. We need to look. Oh my god. Semua orang pun berpencar untuk mencari terowongan tersebut. Untung saja, anak kecil yang ternyata bernama asli Bina itu tidak sengaja berhasil menemukan lubang yang mengarah ke terowongan yang mereka cari-cari. Forward. Selby. On me. Guys got the back? Brockman memimpin teman-temannya untuk menelusuri terowongan tersebut. Dari kejauhan terlihat ada cahaya, yang mana itu artinya mereka sudah dekat dengan pintu keluar. See what I see? Yeah. We did it. We did it. Nasib apes kini kembali dialami Brockman. Ternyata di ujung terowongan itu sudah ada pasukan tentara Korut yang siap berperang. Tembak-tembakan kembali terjadi. Bahkan kali ini pasukan Korut lebih banyak dari sebelumnya. Karena kalah jumlah, akhirnya mereka mundur dengan perlahan, di mana Brockman sebagai orang terakhir itu malah tak sengaja terkena tembakan dari pasukan Korut. Di akhir film memperlihatkan Brockman jatuh tak berdaya karena terkena beberapa kali tembakan dari pasukan Korut, dan untung saja dia berhasil terselamatkan berkat bantuan yang datang tepat waktu. Let's go home. Saatnya kita bilang tamat.